Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel MS28. Oke, alhamdulillah pemirsa, kali ini saya berkesempatan lagi untuk buat video. Dan pada video kali ini saya akan memasang ini pemirsa, sensor TPS yang baru saya beli untuk Honda Supra GTR saya. Nah, karena sensor TPS bawaan dari motor saya ini sudah error. Nah, errornya kenapa? Nah, kalau di gaspol ini nggak mau lari pemirsa. Dan ini sudah lama banget motor saya alami. Nah, jadi motor saya alami ini tuh waktu sudah menempuh jarak 9 ribuan kilometer, udah hampir 10.000. Kalau dari segi waktu pemakaian sih hampir setahun, hitungan kurang seminggu baru genap setahun. Nah, jadi selama itu pemakaiannya baru sensor TPS saya error. Nah, kenapa bisa sampai sensor TPS error ini sampai selama ini saya pakai sampai motor saya ini usianya hampir 5 tahun. Nah, karena sensor TPS itu kalau error itu pemakaiannya bisa diakali pemirsa. Jadi ya kalian nggak usah gas mentok gitu loh. Kalian nggak usah gas mentok, kayak kalian sisain sedikit gitu loh. Jangan dimentoin. Misalnya kayak begini ya. Ini kan gaspol. Nih kan gaspol. Nih kalian sisain segini biar walaupun di sini nggak pol tapi RPM-nya itu bisa nyentuh red line atau limiter. Disisain segini. Ini kan mentok nih. Lu sisain aja segini. Nah, kurang segini lah. Nah, jadi selama itu saya akali pemakaiannya pemirsa. Nah, efek dari sensor TPS error ini ya itu, kalau digas mentok dia nggak mau lari. Wah, itu nggak enak banget. Apalagi kalau kita dalam posisi keadaan ingin mendahului kendaraan yang ada di depan kita, tiba-tiba tanpa sadar kita gaspol. Yang harusnya kita itu udah mendahului kendaraan yang ada di depan kita, tapi karena kita gaspol ya kan, jadi nggak mau lari. Waduh, itu nggak enak banget sih. Itu satu efek yang ditimbulkan kalau sensor TPS nya error. Di gas mentok nggak mau lari, harusnya kan lari normalnya ya kan. Tapi sensor TPS yang bawaan motor saya ini nggak pernah saya lakukan kayak ganjal TPS atau apalah gitu. Cuman saya biarin aja. Kemarin waktu di 20.800 km itu sempat saya bersihkan TB nya, sempat saya bersihkan juga sensor TPS nya, tapi efeknya hasilnya sama aja, sama-sama kalau digas mentok pun error. Nah, makanya pada hari ini saya mau ganti sensor TPS nya pakai ini jujur ini bukan sensor TPS original ya, ini saya beli di Shopee, harganya miring juga, lebih murah dari sensor TPS orinya kan 300 ribuan tuh. Tapi kalau yang ini itu saya dapat harganya 175an kok nggak salah kemarin di Shopee. Ini bukan ori sih, tapi ya kenapa alasan saya beli karena ya selain harganya yang miring, ini saya penasaran juga nih, setahan apa sih sensor TPS kayak begini gitu loh. Saya mau coba, penasaran. Nah, jadi ya dapat begini sensor TPS, lu beli 175, dapat karet juga sama sensor TPS nya. Oke, jadi sekarang saya mau bongkar-bongkar dulu ya untuk mengganti sensor TPS nya. Kita buka-buka dulu ya kan kapnya. Terus sekalian juga saya mau bersihin TB. Jadi kegiatan saya kali ini saya mau bersihkan TB sekaligus mau ganti sensor TPS juga. Pertama aku mau bongkar jok sama ini, sama saya mau buka ini ya kan, baut ini dua kanan kiri, ini juga saya mau buka. Terus yang kap yang ini kita buka juga. Oke, jadi jepitan barangnya sudah saya lipas, jadi tinggal saya buka ini baut yang satu lagi nih, karena yang dua ini udah saya buka. Terus ini jok nanti saya buka juga pemirsa. Ini jok ini pakai kunci ring 10 ya kan, saya ini buka. Terus jangan lupa ini ada dua baut nih, kanan sama kiri. Nah, oke pemirsa, jadi ini sudah terbuka ya, apa yang saya buka tadi ini sudah terbuka. Nah, jadi kondisinya seperti ini sudah TB nya sudah kelihatan ya kan. Jadi next saya mau buka ini bracket dari tempat jok tadi, ini saya mau buka pakai kunci 10. Jadi kita buka ini kanan kiri nih, ini sama di seberangnya ini. Nah, kita buka dulu ini biar supaya nggak menghalangi. Terus kita buka box filternya. Nah, box filter ini yang ini, cuma ini kayaknya, tapi nanti saya update ya kalau misalnya ada baut yang lain. Oke, lanjut dulu pemirsa. Nah, oke pemirsa, setelah kalian untuk buka box filter ini, selain baut yang di sini tadi yang saya jelaskan, ini kalian buka ini pemirsa. Di sini ada bautnya yang saluran yang KTB-nya ini kan. Ini ada pengancingnya. Ini juga kalian buka pakai tang lah. Kalian cari tang, buka ini ya kan. Ini dudukan kabel fuel pump ya kan. Ini
Terus ini pemirsa, ini tempat jalur selang bensinnya ini kan, dia kan masuk di sini tuh, masuk begini. Jadi kalian keluarin dulu begini, dua nih, ini sama ini. Oke, lanjut. Ya, jadi kita tarik ini pemirsa, tarik anunya, filter udaranya, tarik seperti ini. Nah, jadi ini juga pemirsa untuk buka ini box filter. Ini juga pemirsa, kalian buka ini pakai tang, selang hawa ini, ya kan? Kalian buka pakai tang. Oke, lanjut. Nah, jadi yang selang yang kehubung di box filter ini di sebelah kiri motor ya, tapi nah ini kan ada selang nih. Ini tinggal diputar aja begini, dikeluarin begini posisinya tuh. Oke, keluarin, set, biar bisa nanti naik ke atas. Oke, lanjut. Pemirsa, box filternya udah terbuka jadi begini ya kondisi box filter Supra GTR kok dibuka ya kan. Nih sama selang-selangnya itu tadi. Nah, udah kebuka, jadi ini kondisinya ketika filter udaranya udah kebuka. Oke, kita lanjut buat buka TB-nya. Ini juga pemirsa, ini ada kancingan nih. Ini kancingan ini itu terhubung sama yang di filter yang bagian sini. Jadi pemirsa perhatikan ya, karena posisinya ini pas di bawah banget, ini pas sembunyi banget. Kalau di bagian motor tuh di bagian sini, di baliknya ini, di balik rangka tuh. Nah, jadi kalian kalau mau buka box filter, kalian harus perhatikan sih ini, kalian tarik ya, tarik box filternya itu hati-hati karena ini ada pengancingnya di sini pemirsa. Oke pemirsa, ini TB-nya, ini aku mau buka dulu TB-nya. Jadi yang pertama ini selang ini, pengunci selang bensinnya pemirsa. Ini kita mau buka dulu. Nah, terus kita lanjut ke TB-nya. Jadi begini pemirsa. Jadi ini pemirsa, ininya dulu ditekan, ini kan ada pancing nih, ini dulu ditekan, terus yang ini ditekan ke masuk ke dalam. Jadi bukanya tuh begini, ini dulu terus ditekan pakai obeng tadi, tuh ditekan gitu, biar di sini lubangnya nggak ngancing, ya kan? Nah, lubang dalam sini. Oke, kita lanjut ke TB. Nah, ini kabel buat kabel gasnya udah gue longgarin satu. Ini harusnya nih, ini dulu nih, si baut TB kita buka, ada di sini sama di bawah sini satu. Di pas dekatnya sensor TPS kan ada di bawah sini pas. Nah, di sini set ada, kita buka dulu pemirsa. Oke, kunci begini, pakai sok ukuran 8, pakai ini. Di bawah juga sama. Oke. Nah, ini bautnya pemirsa, yang bagian bawah, nggak baut atasnya ini kita buka. Nah, udah longgar nih. Sekarang kayaknya sensor-sensornya kita lepas dulu pemirsa. Soketnya maksud gua. Buka soketnya.
suara enggak? Nah ini ditindih saja. Oke, sudah. Kabel gas nih, yang satu udah longgar, dan satunya lagi nih. Untuk kita buka dulu yang satu. Ini bagian ada sih. Oke, kita buka. Oke, ini pemirsa TB nya udah keluar ya. Oke, kita lanjut dulu lihat TB nya. Oke, jadi saya mau coba buka ini intake manifoldnya. Ini kita pakai kunci T10 pemirsa. Ini soketnya hati-hati. Buka. Ini bautnya. Untuk injektornya. Nah, jadi ini intake-nya udah kebuka pemirsa. Oke pemirsa, jadi ini TB sama intake-nya udah kebuka. Jadi ini kondisinya TB-nya ini bagian luar nih, ini dalamnya nih. Ya udah oke sih untuk dibersihkan ya. Sedangkan intake-nya begini. Ini ada hitam-hitam di atas nih. Oke, lanjut kita langsung saja ke proses pembersihannya. Kita buka dulu ini pemirsa sensor-sensornya. Oke. Buka. Nah, jadi begini pemirsa tampilannya kalau sudah dibuka sensor EACP nya ini ya kan. Kita buka sensor TPS nya. Nah, jadi seperti ini penampakannya pemirsa ya setelah sensor TPS nya dibuka. Jadi kita buka juga ini sealnya. Ini kita buka sebelum kita kasih karbon clean ya kan, sama yang ini juga. Ini ada seal di sini, kita buka. Kita mau bersihkan ini semua. Mungkin aja pakai ini. Kita buka. Oke pemirsa, jadi kita buka ini karet-karetnya, kita amankan dulu. Oke, kita lanjut untuk bersihkan TB nya. Oke pemirsa, sekarang kita mau semprot-semprot TB nya ya kan. Di sini saya menggunakan Rexco 81 ini untuk membersihkan si throttle body Supragetera saya. Oke, saya pasang dulu ininya ya, penyemprotnya saya pasang dulu pemirsa. Bismillah, kita semprot ya.
Ini lubang-lubangnya pemirsa, ini tempat IACV semprot. Nah, boleh juga sih kita kasih pakai kuas biar lebih ini ya kan, bisa dapat celah-celahnya ini. Oke pemirsa, udah kita bersihkan pakai karbon cleaner ya kan, karbon cleaner. Sekarang kita lap, kita bersihin, kita keringin pakai kain aja. Pakai kompresor sih, cuman ini siang hari gak enak sama tetangga, apalagi bulan puasa kan, gak enak ribut-ribut. Coba kalau gua kerja pagi tadi atau sore, kayaknya pakai keringan pakai kompresor sih enak, tapi karena ini siang hari ya kan, gak enak sama tetangga cuy. Kita bersihin. Oke, overall lumayan nih, sudah bersih, mantap. Nah ini sudah bersih, alhamdulillah. Ini bagus ya hasilnya, sudah bersih semua. Ini kotor-kotorannya ya udah bersih, kinclong ngap ini ya. Udah kinclong, udah bersih. Sekarang kita mau lanjut bersihkan sensor IACV nya atau sensor langsamnya. Oke, kita lanjut dulu pemirsa. Oke pemirsa, sekarang kita bersihkan ini sensor langsamnya atau sensor IACV. Untuk membersihkan ini saya pakai WD-40 kontak cleaner ya. Ini memang cairan khusus untuk membersihkan perangkat-perangkat elektronik, termasuk ini sensor IACV ini. Oke, kita langsung saja kita semprot tuh. Kita kuasin juga biar debu-debunya bisa cepet hilang. Nah jadi cairan kontak cleaner ini itu tuh cepat banget kering cuy. Ya, memang direkomendasikan untuk perangkat-perangkat elektronik seperti sensor-sensor begini tuh, langsung kering cuy, cepat sekali. Kalau kena angin sedikit aja udah digosok gini kan. Cepat kering. Jadi kalau ada yang bilang wah pakai anu aja, apa namanya, sekalian pakai carbon cleaner. Kalau saya pribadi sih untuk sensor ini mah gue nggak main-main, pakai cairan memang khusus untuk elektronik aja sih, termasuk kontak cleaner WD-40 ini. Ya bukan endorse sih, tapi ya memang peruntukannya gitu loh. Untuk kontak cleaner tuh langsung kering cuy, nggak ada pakai acara-acara dilap, enggak. Kalau udah kena angin aja udah kering cuy. Nggak ada tuh pakai kompresor apa, langsung aja kering nih. Nah ini udah bersih pemirsa ya. Ini pemirsa udah lihat, udah bersih banget nih sensor IACV nya, udah bersih, udah langsung kering. Oke, kita lanjut pembersihan ke intake manifold. Untuk sensor TPS kan kita tidak membersihkan, kita karena mau diganti TPS nya, jadi TPS lamanya nggak usah dibersihkan ya, karena udah nggak dipasang lagi. Oke, kita lanjut dulu ke pembersihan intake manifold.
Oke, kita bersihkan lagi intake manifoldnya pakai ini pemirsa, pakai Resco yang tadi ya kan. Tapi ini hati-hati pemirsa, jangan sampai kena ininya, cairan si carb cleanernya. Kita fokus ke lubangnya aja. Oke, untuk lubang intake-nya udah kita semprot ya kan. Ini masih ada nih sedikit ini. Ini kita semprot. Oke, kita keringkan dulu langsung ya kan. Langsung bersih cuk tuh. Bersih. Oh, kalau ini masih ada sih kayak kuas, kayaknya enak ya. Oke. Oke, kita lanjut bersihkan sensor injektornya pakai WD-40 contact cleaner. Oke pemirsa, jadi ini ya TB sama intake manifoldnya kita sudah bersihkan ya. Udah kondisi bersih banget nih. Nah, udah bersih banget ya kan. Saya udah bersihkan tadi. Oke, next saya mau langsung pasang sensor langsamnya sama sensor TPS yang baru pemirsa. Oke, kita lanjut pemirsa. Oke pemirsa, jadi ini sensor TPS-nya yang baru ya. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu sensornya yang baru. Ini bukan ori ya, sensor udah tahu nih enggak ori, intinya enggak ori, harganya pula seperti harga ori. Nah, jadi ini sensor barunya, ini polos nih kayak ginian doang. Ini bandingannya sama sensor yang lamanya, ini yang lama, ini yang baru tuh ya kan. Nah, yang baru tuh ini, yang lama ini ya, semoga awet lah walaupun bukan original ya. Oh, coba dulu, nanti kalau misalnya ya kita ganti lagi. Tapi untuk kali ini gue coba dulu yang ini, sensor TPS yang baru gue beli. Oke, kita langsung saja pasang ke throttle body ya kan. Oke, kita pasang dulu karetnya ya.
Bismillah, semoga sensor TPS nya awet. Kita pasang ini ya kan. Bismillah. Nah, oke pemirsa, jadi ini sudah terpasang ya. Ini penampakannya udah terpasang. Kita lanjut mau pasang si sensor langsamnya. Oke, ini kita pasang. Oke, setelah kita pasang ya, kita baut dulu ya. Oke, sudah terpasang pemirsa ya. Sudah terpasang TPS barunya, sama kita sudah bersihkan. Oke, kita lanjut ke pemasangan ke motor pemirsa. Oke, kita lanjut. Oh, untuk pemasangannya kayaknya gue skip aja ya. Nanti kita langsung sambung ke pas motor udah saya nyalain. Oke pemirsa. Oke pemirsa, gue lupa tadi jelasin. Nah, efek dari sensor TPS yang error. Oke, gue jelasin kembali ya. Yang pertama, kalau di gas mentok itu dia nggak mau lari. Yang harusnya kalau kita gaspol kan larinya harus kan pol juga kan. Tapi karena sensor TPS nya error, jadi ketika di gaspol ya kan, posisi gaspolnya seperti ini. Nah, dia tuh nggak mau lari, larinya kayak ketahan gitu. Nah, terus itu satu efeknya itu yang paling terasa itu, yaitu kalau di gas mentok dia nggak mau lari. Nah, efek lain dari sensor TPS error itu adalah putaran atasnya pemirsa, putaran atas atau speed putaran atasnya motor kita. Kalau misalnya TPS nya error itu rasanya agak kurang, jadi akselerasi atau putaran atasnya itu kurang. Karena kenapa? Karena pemakaian sensor TPS ini yang harus diakalin. Ketika sensor TPS error itu kan penggunaannya harus diakalin. Nah, jadi akalinnya gimana ya? Caranya jangan digaspol. Ini kan gaspol posisi kayak begini. Nah, otomatis kalau gaspol kan nggak mau lari. Nah, jadi kita harus nyisain setengah. Jadi kita nggak boleh gaspol. Nah, biasa tuh saya kayaknya kalau saya sisain kayaknya segini nih, nggak dimentokin, segini doang nih. Nah, bayangin pemirsa, nah kalau kebukanya segini doang, berarti aliran udara yang masuk ke lubang TB ini itu tidak maksimal. Beda sama kalau begini dengan begini. Biasanya kalau gua gaspol itu kayaknya kayak begini deh. Kira-kira cuman begini doang saya buka. Nah, memang RPM nya bisa menyentuh 10.500 sampai limiter. Nah, tapi flow atau aliran udara yang masuk ke dalam sini itu agak sedikit terhambat. Nah, jadi speed atau kecepatan putaran atasnya itu rasanya kurang. Oke, lanjut, kita sekarang pasang TB nya dulu pemirsa. Oke, alhamdulillah pemirsa, motor saya sudah menyala dengan normal ya. Jadi komponen-komponen yang saya bongkar tadi sudah terpasang ya. Tapi tadi saya juga ganti busi pemirsa, tapi saya tidak videokan karena videonya sudah ada di channel saya. Nanti bisa kalian cek di channel saya atau nanti saya sematkan di kanan atas sini. Reset TPS, reset ECU sudah semua, dan alhamdulillah ini langsamnya normal. Jadi sebentar kita coba geber-geber sedikit pemirsa. Tunggu panas dulu, ini baru menyala, baru banget menyala. Oke, alhamdulillah pemirsa, tadi saya sudah geber-geber dan alhamdulillah gasnya tuh udah normal. Ini tadi dimentok-mentokin bang, itu udah enak banget, udah normal. Oke, mungkin sekian video dari saya ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.